Tokoh-tokoh terkemuka sahabat yang berasal dari non-Arab. Salman Al-Farisi, nama lengkapnya Mabah bin Budskashan bin Mausilan bin Bahbuzan bin Fairuz bin Sarq al-Isfahani. Ia lebih dikenal dengan nama Salman Al-Farisi. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah dan digelari dengan Saman Al-Khair. Ia berasal dari desa Ji di Isfahan, Persia. Ia adalah sosok sahabat yang terkenal memiliki ide-ide brilian, memiliki tubuh yang kuat, dan pandai dalam ilmu-ilmu syariat. Ia pernah menjadi penjaga api di kuil tempat pemujaan orang-orang Persia. Suatu hari, Salman melewati di depan sebuah gereja Nasrani. Ia terpikat dengan model sembahyang mereka. Lalu, ia mengikrarkan diri masuk agama Nasrani. Karena masuk Nasrani, ayahnya mengikat dan mengurungnya. Suatu hari, ia bertemu dengan rombongan kafilah Nasrani dan ia pun ikut bersama mereka ke Syam. Di Syam, ia tinggal bersama seorang uskup. Lama-kelamaan, ia tahu ternyata si uskup suka mengumpulkan sedekah untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak mendistribusikannya kepada fakir miskin. Ia akhirnya memutuskan pindah ke uskup lain. Uskup ini adalah uskup yang baik dan ia pun tinggal bersamanya. Sebelum meninggal, sang uskup memberitahukan Salman bahwa tidak ada uskup yang sepertinya kecuali seorang uskup yang tinggal di Mosul. Salman pun pergi ke Mosul dan tinggal bersama uskup yang ada di sana. Ketika akan meninggal, sang uskup memberitahu Salman bahwa ada seorang nabi akan diutus pada zaman itu. Sang uskup berpesan agar Salman mengikuti nabi tersebut dan nabi itu akan hijrah ke sebuah daerah yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan daerahnya diapit 2 bidang tanah yang berbatu hitam. Sang uskup memberitahu bahwa ciri-ciri nabi itu adalah ia tidak mau menerima sedekah, mau menerima hadiah, dan di pundaknya terdapat cap kenabian. Setelah itu, Salman bertemu dengan rombongan dari Arab. Mereka mengatakan kepada Salman bahwa ciri-ciri daerah yang disebutnya adalah tempat tinggal mereka. Ia minta ikut bersama mereka ke daerah tersebut, dan sebagai imbalan ia memberi mereka beberapa ekor sapi dan kambing. Mereka pun setuju. Ketika sampai di Wadi Al-Qura, mereka menjual Salman kepada seorang warga Yahudi dari Bani Quraidah. Tak lama kemudian, ia mendapat berita lewat percakapan tuannya dengan orang lain tentang diutusnya seorang nabi dan akan berhijrah ke Madinah. Pada malam harinya, ia pergi menemui Rasulullah sambil membawa makanan sembari berkata, "Makanan ini adalah sedekah." Nabi tidak memakan makanan tersebut dan mempersilahkan para sahabatnya untuk menyantapnya. Kemudian Salman datang lagi dan membawa makanan sambil mengatakan, "Makanan ini adalah hadiah." Kali ini Nabi memakan sebagiannya dan yang sebagian beliau berikan kepada para sahabatnya.
Suatu hari, Salman melihat cap kenabian di pundak Nabi. Tatkala ia melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi, di mana beliau tidak makan sedekah, menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian, Salman pun langsung mengikrarkan diri masuk Islam dan menceritakan lika-liku perjalanan kepada beliau. Rasulullah menasihati Salman untuk menulis surat kepada tuannya, dan beliau meminta bantuan para sahabatnya untuk memerdekakan Salman. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Abu Darda. Ia ikut dalam perang Khandaq atau parit. Salmanlah yang mengusulkan untuk menggali parit dalam perang ini berdasarkan pengalamannya dalam peperangan di Persia. Orang-orang Arab takjub dengan usulan Salman untuk menggali parit tersebut. Ketika Salman melihat Abu Darda menelantarkan istrinya, di mana pada malam hari ia bangun untuk salat malam, sementara di siang harinya ia berpuasa, Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Sesungguhnya kedua mata Anda memiliki hak atas dirimu dan juga keluargamu. Di samping Anda berpuasa, jangan lupa berbuka. Di samping Anda sholat malam, jangan lupa tidur." Tak lama kemudian hal ini terdengar oleh Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Sungguh Salman memiliki ilmu yang cukup mumpuni." Dalam perang Al-Khandaq, kaum Muhajirin mengklaim bahwa Salman berada di pihak mereka. Sebaliknya, kaum Ansor juga mengklaim bahwa Salman berada di pihak mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, "Salman termasuk keluarga kita." Nabi pernah mengatakan, surga merindukan 3 orang, yakni Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan Salman Al-Farisi. Salman melakoni profesi sebagai pengumpul daun kurma dan menjualnya. Suatu hari ia mengatakan, "Jika Anda mampu makan tanah atau debu, maka janganlah Anda menjadi pemimpin atas 2 orang." Tentang Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Siapa yang kalian miliki seperti Salman? Ia diberi pengetahuan tentang syariat terdahulu dan syariat yang turun belakangan. Ia membaca atau mempelajari kitab suci terdahulu dan kitab suci yang turun paling akhir. Ilmunya bak lautan yang tak pernah mengering." Saat menjabat sebagai gubernur Al-Madain, ia bertemu dengan seorang saudagar yang baru pulang berniaga dari Syam, membawa kurma dan buah tin. Saudagar itu menyuruh Salman untuk mengangkut barang dagangannya, karena ia mengira Salman seorang kuli angkut barang. Salman memang seorang pemimpin yang terkenal rendah hati. Salman pun membawa barang dagangan saudagar tersebut. Ketika saudagar mengetahui bahwa Salman adalah gubernur Al-Madain, ia meminta maaf atas kelancangannya. Akan tetapi, Salman tetap membawa barang dagangan tersebut sampai ke tempat tujuan. Setiap bulan ia menerima gaji sebesar 5.000 dirham dari Bait al-Mal. Setiap kali menerima gaji, ia selalu mendermakannya. Ia meriwayatkan 60 hadis dari Nabi. Ketika ia jatuh sakit, Sa'ad menjenguknya dan Salman saat itu sedang menangis. Salman mengatakan kepada Sa'ad tentang faktor yang menyebabkannya menangis. Sesungguhnya Rasulullah pernah mengatakan, "Hendaklah salah seorang di antara kalian mempersiapkan bekalnya dari dunia seperti bekal seorang musafir.
Sekarang inilah saya yang dikelilingi oleh pagar atau tembok." Kemudian Sa'ad melihat di sekeliling Salman, dan ternyata di sekelilingnya terdapat wadah besar yang berisi air untuk bersuci. Ia meninggal di Madinah tahun 35 Hijriah.